Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Madelina Sulistiasari dengan NIM 20170510009, kemudian ada Nabila Dia Fitriana dengan NIM 20170501012, kemudian ada Komang Puri Arliani dengan NIM 20170501021, dan kemudian ada saya sendiri dengan NIM 20170501025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi. Adapun submateri dari pembahasan kami pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, yaitu manajemen produksi, kemudian yang kedua, memilih lokasi pabrik, kemudian yang ketiga, layout, kemudian yang keempat, riset industri, yang kelima, macam-macam proses produksi, yang keenam, pengawasan produksi, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengawasan. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian manajemen produksi. Next. Secara umum, definisi dari manajemen produksi yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pengarahan dan juga pengendalian kegiatan operasional atau produksi barang atau jasa suatu organisasi atau perusahaan, dan semua hal yang berkaitan dengan proses tersebut untuk mencapai kegiatan produksi atau operasional yang paling efektif dan juga efisien. Sedangkan definisi menurut para ahli yaitu menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan juga operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal penggunaan semua sumber daya. Yang termasuk di sini yaitu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya. Di dalam proses transformasi bahan mentah dan juga tenaga kerja menjadi berbagai produk dan juga jasa. Kemudian, pendapat menurut Sofyan Ansuri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan juga mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan, secara efektif dan juga efisien untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Kemudian pendapat menurut Heiser dan juga Reider, yaitu manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dan juga bentuk barang serta jasa dengan mengubah input menjadi output. Kemudian pendapat menurut Irham Fahmi, yaitu manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan juga seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan juga mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Next. Adapun fungsi dari manajemen produksi yaitu yang pertama ada perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, maka akan meminimalisir adanya biaya produksi, sehingga perusahaan bisa menentukan harga yang sehat dan juga mendapat laba yang maksimal. Kemudian ada fungsi pengolahan. Fungsi pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan atau input agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dan juga efisien. Kemudian ada fungsi jasa penunjang, yang merupakan sarana yang diperlukan untuk menetapkan metode yang digunakan agar proses pengolahan bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan agar maksud dan juga tujuan dalam menggunakan dan juga mengolah masukan input dapat dilaksanakan. Nah, proses ini akan membantu perusahaan mencapai visi dan juga misi, meningkatkan reputasi perusahaan, serta mempermudah pekerjaan departemen lain seperti marketing, finansial, ataupun personalia. Dalam manajemen produksi memiliki aspek-aspek yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi ini adalah agar proses produksi yang dilaksanakan berjalan dengan sistematis. Beberapa keputusan yang berhubungan dengan perencanaan produksi ini diantaranya yaitu jenis barang, kemudian bahan baku yang digunakan, kemudian kualitas barang, kuantitas barang, dan juga pengendalian produksi. Langkah yang kedua yaitu ada pengendalian produksi.
Pengendalian atau kontrol produksi sangat diperlukan agar proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan dengan biaya yang optimal. Nah, adapun beberapa kegiatan dalam pengendalian produksi itu terdiri dari membuat perencanaan, kemudian menyusun jadwal kerja, dan juga menentukan target market produk. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengawasan produksi, di mana tujuan pengawasan produksi ini adalah agar hasil produksi sesuai dengan apa yang diharapkan, tepat waktu, dan dengan biaya yang optimal. Adapun beberapa kegiatan dalam pengawasan produksi yaitu menetapkan kualitas barang, membuat standar barang, dan juga pelaksanaan produksi sesuai jadwal. Nah, namun dalam manajemen produksi ini terdapat beberapa kendala, di antaranya yaitu kendala sumber daya modal, di mana dalam perusahaan sering kali terjadi keadaan di mana perusahaan mengalami krisis modal yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut di antaranya belum ada pemasukan atas hasil dari produksi. Kemudian ada kendala dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, umumnya beberapa perusahaan yang mengalami kendala pada bidang ini terdapat pada penempatan tenaga kerja dan juga pada tempat yang kurang tepat, produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta sulitnya mencari tenaga ahli dalam negeri. Kemudian terakhir yaitu mengenai kendala bahan baku. Nah, kendala pada bidang ini lebih disebabkan pada kelangkaan bahan baku, penyimpanan bahan baku yang kurang tepat, sehingga menyebabkan bahan baku mengalami penurunan kualitas dan juga lain sebagainya. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Harina, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri yakni dalam memilih lokasi pabrik. Nah, jadi ada dua langkah utama yang seharusnya diambil dalam proses penentuan lokasi suatu pabrik, yaitu pemilihan daerah atau teritorial secara umum dan pemilihan berdasarkan size dari jumlah penduduk atau community dan lahan secara luas. Nah, jadi beberapa kondisi umum seperti strategi lokasi akan ikut mengambil peranan dalam proses penentuan lokasi pabrik. Yang pertama yakni strategi lokasi. Nah, persoalan di mana suatu pabrik akan didirikan bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. Pada umumnya, beberapa alasan dalam penentuan lokasi pabrik yaitu yang pertama, peluasan pabrik atau expansion. Yang kedua, pemecahan pabrik dalam sentral-sentral unit kerja atau decentralization. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomis yang terdiri dari perubahan pasar, di antara kerja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan saat proses penentuan lokasi pabrik yaitu yang pertama, lokasi di kota besar atau city location. Jadi hal ini terkait dengan bagaimana tenaga kerja yang terampil lebih mudah didapat. Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar saja seperti listrik, gas, dan lain-lain. Selanjutnya yakni kontak dengan supplier dekat dan cepat. Lalu yang terakhir, sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Lalu kondisi yang kedua yakni lokasi di pinggir kota. Nah, hal yang terkait dengan kondisi ini yaitu tenaga kerja semi skill mudah diperoleh, menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau di lokasi terletak di kota besar. Lalu tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. Rencana ekspansi pabrik akan mudah dibuat. Lalu yang terakhir, populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul. Lalu kondisi yang ketiga yakni lokasi jauh di luar kota. Nah, dengan lokasi yang jauh di luar kota, maka lahan yang luas akan mudah didapat, lalu pajak terana bisa diperoleh, banyak tenaga kerja tidak terampil, lalu mudah mendapatkan upah buruh yang lebih rendah, dan yang terakhir, baik untuk proses manufaktur produk-produk yang berbahaya. Selanjutnya ini mengenai alternatif pilihan dalam menentukan sebuah lokasi. Yang pertama yakni tidak pindah, akan tetapi meluaskan fasilitas yang telah ada. Lalu yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain. Dan yang terakhir, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Nah, lokasi ideal adalah suatu posisi atau tempat sebuah industri atau perusahaan yang mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan akhirnya mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Suatu lokasi yang baik dapat ditandai dengan yang pertama yaitu infrastruktur yang baik, yang kedua dekat dengan supplier, dan yang ketiga distribution cost yang rendah, dan yang keempat kedekatan dengan customer untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan.
Nah, dalam memilih lokasi, harus diperhatikan beberapa faktor-faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga jarak lokasi dengan bahan baku dan pemasok, yang keempat produktivitas operasional perusahaan, lalu yang kelima jarak lokasi dengan pasar, yang keenam peraturan lingkungan hidup, selanjutnya biaya lokasi, yang kedelapan ketersediaan transportasi, yang kesembilan isu kualitas hidup masyarakat, yang ke-10 mengenai kurs valuta asing, lalu yang ke-11 peraturan pemerintah, dan yang terakhir yang ke-12 yakni kedekatan dengan pesaing. Next. Nah, saya lanjutkan dengan metode penentuan alternatif lokasi. Nah, terdapat dua metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan alternatif lokasi pabrik, yaitu terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif, yang terdiri dari metode analisa pusat gravitasi dan metode coverage center. Nah, yang pertama yakni alternatif pemilihan lokasi pabrik dengan metode kuantitatif. Nah, metode ini bersifat kuantitatif dan dianggap objektif karena penilaiannya akan didasarkan pada ukuran-ukuran yang bisa dikualifikasikan secara nyata. Di sini akan dibahas beberapa metode kuantitatif yang dimana secara garis besar kita bagi menjadi dua metode dasar. Yang pertama yaitu metode center of gravity. Nah, metode analisa pusat gravitasi adalah sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi yang dapat meminimalkan biaya distribusi. Nah, seperti yang tertera pada PPT, gambar tersebut merupakan contoh penerapan dari metode alternatif pemilihan lokasi pabrik dengan metode kuantitatif, yakni metode center of gravity. Lalu yang kedua, yakni metode coverage center. Nah, metode coverage center ini merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu distribusi berdasarkan jaraknya ke pusat demand pabrik tersebut. Nah, jadi pada gambar yang tertera PPT bahwa dalam metode ini lebih menekankan pada pertemuan dari kedua garis tersebut yang merupakan lokasi teoritis dari sentral. Nah, dalam realisasinya, lokasi tersebut masih perlu diteliti dan dipertimbangkan untuk kelangsungan produksi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu alternatif pemilihan lokasi pabrik dengan metode kualitatif. Nah, metode ini lebih bersifat kualitatif atau subjektif. Nah, di sini aplikasinya akan sulit untuk dikuantifikasikan karena metode ini bersifat kualitatif. Prosedur yang harus dilaksanakan dalam pendekatan dengan metode kualitatif ini bisa diatur berdasarkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan faktor yang akan menjadi pertimbangan dari pemilihan lokasi dan menentukan daerah yang akan dibandingkan. Lalu yang kedua, menentukan beberapa data yang menjadi pertimbangan dari setiap lokasi yang dibandingkan. Jadi dalam metode ini akan terdapat faktor-faktor yang diperhatikan di mana terdiri dari faktor harga tanah, indeks pembangunan manusia, ketersediaan transportasi, gaji karyawan, dan kedekatan dengan supplier. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi yang ketiga, yaitu pengertian layout. Next. Layout fasilitas produksi merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di dalam proses produksi. Perencanaan layout pabrik merupakan pemilihan secara optimum penempatan mesin-mesin, peralatan pabrik, tempat kerja, tempat penyimpanan, dan fasilitas servis bersama-sama dengan penentuan bentuk gedung pabriknya. Nah, layout ini harus diatur sedemikian rupa untuk menghemat biaya sehingga memudahkan aliran kerja dan kondisi kerja yang baik. Nah, ada beberapa faktor pertimbangan untuk rencana layout, yaitu yang pertama keadaan proses produksi, yang kedua tipe produksi, yang ketiga bentuk mesin yang digunakan, yang keempat persyaratan penerangan dan tenaga listrik, dan yang terakhir kemungkinan ekspansi. Nah, ada beberapa pola layout yang terdiri dari layout fungsional, layout produk, dan layout kelompok. Yang pertama yaitu layout fungsional. Layout fungsional disebut juga layout
proses atau job load, yang mana artinya pengelompokan mesin berdasarkan pekerjaan sejenis. Seperti sebuah perusahaan otomotif ada bagian-bagian khusus, seperti bagian pekerjaan mesin, pekerjaan pengecatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu layout produk. Layout produk disebut juga layout garis. Untuk pola layout ini, mesin ditempatkan berurutan menurut proses produksi yang akan dilewati, mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Yang ketiga yaitu layout kelompok. Layout ini juga disebut dengan pengelompokan sistem full group, yang mana artinya mesin ditempatkan satu jenis yang mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Next. Adapun tipe-tipe layout. Nah, dalam merancang tata letak pabrik, kita perlu memahami terlebih dahulu tipe-tipe tata letak pabrik sebagai dasar perancangan. Pemahaman diperlukan karena tipe tata letak pabrik menentukan keberhasilan strategi manufaktur yang telah ditetapkan. Nah, secara umum ada 4 tipe tata letak layout, yaitu yang pertama, produk layout. Produk layout pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Dengan layout berdasarkan aliran produksi, maka mesin dan fasilitas produksi lainnya akan diatur menurut prinsip mesin after mesin. Mesin disusun menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi, tidak peduli macam jenis mesin apa yang digunakan. Tiap komponen berjalan dari satu mesin ke mesin berikutnya melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan. Nah, dengan layout tipe ini, suatu produk akan dikerjakan sampai selesai di dalam departemen tanpa perlu dipindah-pindah ke departemen lain. Di sini bahan baku akan dipindah dari satu operasi ke operasi berikutnya secara langsung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari layout ini adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksi. Nah, seperti contohnya yang terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu yang kedua, proses layout. Proses layout merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas di mana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi sama ditempatkan ke dalam satu departemen. Nah, umumnya digunakan pada perusahaan yang beroperasi dengan menerima order dari pelanggan. Selain itu juga digunakan untuk perusahaan yang mempunyai produk bervariasi dan memproduksi dalam jumlah kecil. Proses layout umumnya digunakan untuk industri manufacturing yang bekerja dengan jumlah atau volume produksi yang relatif kecil dan terutama untuk produk yang tidak standar. Tata letak tipe ini akan terasa lebih fleksibel dibandingkan dengan tata letak berdasarkan aliran produk. Pabrik yang beroperasi berdasarkan job order akan lebih tepat kalau menerapkan layout tipe ini guna mengatur segala fasilitas produksinya. Nah, untuk contohnya terdapat pada slide. Yang ketiga yaitu fixed position layout. Pada fixed position layout mengkondisikan bahwa yang tetap pada posisinya adalah material, sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Tata letak berdasarkan lokasi material tetap digunakan untuk produk yang ukurannya besar seperti kapal dan pesawat terbang. Untuk contohnya terdapat pada slide. Kemudian yang terakhir yaitu grup teknologi layout. Grup teknologi layout mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokan produk mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur, karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Nah, tujuan dari grup teknologi layout ini adalah menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam proses manufakturnya. Nah, tipe grup teknologi layout merupakan kombinasi tipe tata letak produk dan proses. Tipe grup teknologi layout juga dikenal dengan tata letak pembelajar. Maksudnya adalah mampu memberikan pembelajaran kepada operator agar menguasai keterampilan. Untuk contohnya terdapat pada slide. Next. Untuk materi yang keempat yaitu riset industri. Next.
Riset industri dimulai dalam bentuk kecil pada pertukaran abad 20 dalam beberapa laboratorium. Pada mulainya, riset digunakan untuk memecahkan masalah khusus. Kemudian, riset diarahkan untuk mengembangkan proses produksi dan kemudian bertumbuh pesat dan semakin lama semakin meningkat jumlah uang yang dibelanjakan untuk kepentingan riset industri. Di negara maju, rata-rata semua industri membelanjakan hampir 3% dari jumlah penghasilan mereka untuk keperluan riset dan pengembangan. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Puri dipersilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam proses produksi. Industri modern telah mengembangkan beberapa tipe proses produksi yang berbeda, yakni proses ekstraktif, proses analisis, proses sintesis, dan proses fabricating. Proses ekstraktif merupakan suatu proses produksi yang mengambil bahan-bahan langsung dari tanah, udara, dan laut. Istilah proses ekstraktif menunjukkan metode pengambilan bahan seperti pertambangan garam, batu bara, tembaga, seng, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat proses analisis, yang merupakan proses yang mencakup pemecahan material menjadi beberapa produk. Misalnya pertambangan minyak, setelah menggali minyak bumi, minyak tersebut dialirkan kemudian dipisahkan menjadi gas, oli, bensin, aspal, parafin, dan berbagai jenis produk lainnya. Yang ketiga, proses sintesis. Proses sintesis merupakan proses menghimpun berbagai bahan menjadi satu hasil produksi. Misalnya produk rayon, karet, dan plastik dihasilkan secara sintesis karena proses tersebut memerlukan berbagai bahan mentah. Yang keempat adalah proses fabricating, yaitu proses di mana bahan baku diubah menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, bahan baku lempeng metal dibentuk menjadi badan pesawat atau badan mobil. Melalui fabricating, ini dilakukan proses perubahan bentuk sehingga menghasilkan barang yang baru. Selanjutnya yaitu materi pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu memproduksi dengan cara yang terbaik dan biaya rendahnya serta tepat waktu. Terdapat 4 macam langkah dalam pengawasan produksi. Yang pertama adalah planning. Proses produksi akan berjalan lancar apabila direncanakan terlebih dahulu. Langkah-langkah selanjutnya seperti routing, scheduling, dan dispatching dapat berfungsi apabila planning sudah dibuat pada saat permulaan. Lalu yang kedua terdapat routing. Pengawasan atas tingkat pekerjaan tertentu dinamakan routing. Jika pekerjaan produk menggunakan beberapa mesin dan mesin-mesin itu digunakan untuk berbagai proses yang berbeda, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya routing ditetapkan. Yang ketiga ialah scheduling. Scheduling artinya penetapan waktu untuk masing-masing kegiatan dalam proses produksi dan juga penetapan waktu untuk seluruh kegiatan dalam proses produksi. Tujuan scheduling adalah untuk menjaga kelancaran pekerjaan, menghindarkan konflik dan kelalaian dalam menggunakan mesin, dan membuat tabel waktu kapan bahan mentah diperlukan dan kapan hasil jadi harus siap. Yang selanjutnya ialah yang keempat adalah dispatching. Dalam hal ini, dibuat perintah kerja untuk masing-masing pekerjaan, dan ini penting agar planning dapat dilaksanakan, routing dapat diatur, dan scheduling dapat dijaga. Orang yang bertanggung jawab dalam dispatching harus menjaga waktu mulai dan waktu selesai suatu pekerjaan, kemudian harus menyerahkan perintah pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai. Kemudian juga melihat kemajuan pekerjaan sesuai dengan kartu routing dan schedule. Materi selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu yang pertama, papan rencana dan diagram kemajuan. Jika dalam perusahaan ada beberapa pekerjaan dilakukan dengan menggunakan berbagai tipe mesin, manajemen dalam melaksanakan pengawasan dengan menggunakan papan rencana. Dalam hal ini, tugasnya meliputi 3 kelas pekerjaan, yakni pekerjaan yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang akan dilakukan bila proses sudah selesai, dan pekerjaan yang belum dikerjakan atau sedang direncanakan. Sedangkan diagram kemajuan atau progress chart dibuat dalam bentuk grafik balok diletakkan di dinding yang menunjukkan tanggal masing-masing pekerjaan dimulai, jumlah yang sudah diproduksi, dan tanggal harus selesai. Garis-garis yang tertera pada diagram itu menunjukkan apakah
Pekerjaan dilakukan sesuai dengan schedule, mendahului schedule, atau terlambat. Yang kedua ialah studi gerak. Tujuan studi gerak ialah mengetahui atau mengurangi pemborosan gerak yang tidak perlu dan mencari gerakan yang paling efektif. Orang yang menganalisa gerak merinci pekerjaan dalam bentuk gerakan yang digunakan, seperti mengangkat barang, memilih, menempatkan barang di atas bahan berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah studi waktu. Studi ini biasanya bergabung dengan studi gerak. Setelah pekerjaan dirinci, waktu yang digunakan untuk masing-masing gerak diukur dengan stopwatch. Pengawas melihat dari tempat strategis di mana ia dapat mengawasi seluruh gerak pekerja. Secara berulang-ulang, kemudian diambil rata-ratanya. Jika waktu dan gerakannya sukar diteliti karena terlalu cepat, maka penganalisa membuat gambar dengan kamera. Selanjutnya, terdapat standar. Tidak akan ada pekerjaan pengawas dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya standar. Harus ada standar pelaksanaan kerja, standar mutu, dan standar kondisi kerja. Bagian pengawas mutu membuat contoh mutu standar untuk bahan perbandingan. Standar kerja yang baik harus mencakup cahaya, penerangan, pengawasan hiruk-pikuk, tempat kerja yang rapi dan bersih, dan bebas dari gangguan. Dan terakhir adalah inspeksi. Fungsi penting dari inspeksi ialah mengawasi pekerjaan agar berjalan sesuai dengan standar. Perencanaan yang dibuat secara baik dan schedule yang sudah disusun tidak akan ada artinya jika produksi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat kualitas. Untuk menjaga kualitas standar, maka inspeksi mencakup 3 fungsi, yaitu yang pertama, jika kita dapat mengawasi kecerobohan lebih awal, maka pemborosan yang lebih besar akan dapat dihindarkan. Yang kedua, inspeksi yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung akan dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Yang terakhir, dengan inspeksi perusahaan dapat menghindarkan hasil produksi yang tidak memenuhi syarat kualitas dan tidak mengirimkannya kepada konsumen. Dengan demikian, maka nama baik atau goodwill perusahaan dapat dijaga. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.